Makanya kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Nggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah, walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membikin benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Sampai mereka gak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang.
Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti maksudnya, bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada nggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fis suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya nggak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet. Wallahu a'lam. Nggak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.